podcast terbarunya Koko RO. Heeh. Podcast barunya sama Lesti Kejor. Ya, oh tuh memang berat banget sebenarnya ya, dan ternyata ada turun tangannya langsung ya kan. Habib Usman ya, terus juga ada Lesti sama Rizky. Allah beraninya ke podcast-podcast yang aman-aman. Justru yang didatangin itu podcast yang terkenal ya, dibanding Densu. Densu kan udah ada pengacaranya ya kan. Si SW diundang ke podcast-podcast itu yang punya nama. Lesti itu punya apa namanya, Leslar Lovers, kubunya kuat banget fansnya. Deddy Corbuzier ada, Nanda Persada, belum lagi nanti Maya Estianty, udah Igun udah kan 3 bulan lalu ya kan. Ya sekarang harus datang ke podcast mana, sementara kalau dibanding yang lain Densu malah yang problematika menurut gue ya kan. Mana kalau misalnya RO yang datang malah tambah perkara lagi, Densunya nanti bisa di gini-gini. Ini SW aja yang dia bilang Densu katanya mana, kalau bisa-bisanya di live ngomong ke si SW kayak begitu tanpa lu nyebutin nama. Gue juga ke podcast gue hanyalah untuk pencitraan. Lu ngerusak karir lu sendiri kayak begitu. Lu berarti secara tidak langsung ngomong bahwa SW pencitraan gitu. RO nggak datang. Kalau RO datang, lu bakal ngomong kayak gitu juga, pencitraan, hancur lah semuanya, buyar. Ya, jadi fans-fansnya jangan ngomong-ngomong yang podcast-podcast yang orang yang dia kenal. Ada orang rata-rata yang punya podcast terkenal memang teman-temannya dia seperjuangan. Si SW mah kan cuma karirnya di belakangnya, domplengin ngikut. SW bisa nggak muncul di podcast itu, podcast sampai yang se-eksklusif seperti Lesti aja, bisa muncul nggak di sana, gue tanya. Malah munculnya ke DRL yang kasus skincare, munculnya ke Densu. Coba muncul dong yang ke Bonafit juga. Jangan ngomong save, kalian lupa RO itu adalah artis senior yang udah 30 tahun berkarir di dunia entertain ya, dari tahun 97. Mungkin si SW juga masih anak bayi kayaknya dulu juga. Kalau SW itu baru anak kemarin, anak Gen Z ya. Mau disamain sama sepak terjangnya sama keterkenalnya RO. Kadang-kadang fansnya halu, gua rasa. Dulu lah itu si kuasa hukumnya ngomongnya ngeblunder sendiri. Lu ini pakai ngomongnya ngeblunder lagi si Densu. Ya, saya tahu kalau dia itu lagi berbohong gitu kan, terus dan banyak ngeblunder. Saya tahu kalau misalnya yang datang ke podcast saya adalah untuk pencitraan. Nah loh, ya kalaupun ibaratnya terhadap SW, logikanya aja sekarang kita mikir, berarti lu ngecap ke SW juga begitu. Ada bagusnya kan? Pengacaranya pinter permainan RO karena udah tahu mana yang gua harus datang, mana yang enggak, karena kan untuk ngebangun image ya kan, untuk citra agar tetap sesuai, bukan membangun citra tapi menjaga gitu loh, sampai menunggu mau jatuh jadinya kan. Ya kan gitu, bener kan Rudia? Dan untuk pengacaranya tolonglah, kata aku Maya, kalau kayak kemarin lagi nih, misalnya mau ngomong di depan wartawan, mendingan kata gue mah nggak usah ngomong, ya. Kamu udah megang klien perceraiannya sama Koko RO, ya kan, klien lu sama si mantan suaminya, ya. Jejak digital semua itu terarsipkan dengan rapih, ya. Sekarang yang masalah perceraian aja lu udah ngebikin ngeblunder kasus dari klien lu sendiri yang udah ngeblunder, jadi semuanya jadi blender, jadi jus kayak gini. Gua minum sampai tumpah. Pel nggak? Gua minta pel sekarang juga, jangan ntar. Kalau nggak pel, jilat kalau perlu.
Terus di podcastnya Leslar, RO juga bilang Lesti tuh kayaknya tahu RO tuh lagi deket sama siapa belakangan ini gitu kan. Tapi kan yang penting nggak terlalu dipublisitaskan kayak CEO, ya kan? Ya, Dokcin ngebayangin ya, tiba-tiba RO keluar sama cewek cantik pacaran, gimana nggak kepanasan tuh CSW? Iya kan? Yang lebih cantik, cewek Indo, ya kan? Lebih seksi, artis, berduit lagi ceweknya juga. Disaingin sama CEO. Belum apa-apa aja udah jadi sama langsung deak, gitu kan. Itu baru gimana kalau bener jadian, gimana langsung brut gitu kan. Saya tidak terima, saya akan buk. Dak, langsung live berdua, kalah personanya CEO mah. Coba gua tantang RO, kamu menjalin hubungan sama cewek ya kan, lu live berdua sama-sama sakinah mawadah warohmah pakai kerudung cantik gitu kan, cewek Indo berduit lagi ceweknya, mamio papio bye gitu kan. RO bisa kayak begitu kan. Ditanya ada niatan mau nikah lagi nggak, kata si saya belum kepikiran, saya mau fokus sama namanya masjid ya kan. Terus juga apa namanya agama yang di Bogor, dia bilangnya Allah ini Masya Allah banget. Ada punya, karena saya adalah yatim piatu panti asuhan, Masya Allah tabarakallah ya. Dokcin kenapa naikin video yang Leslar podcast, karena Dokcin perhatikan nggak banyak dari kalian itu ngeh masalah podcast ini atau enggan untuk menonton. Tapi sebenarnya di sini tuh banyak poin-poin yang kalian bisa tahu gitu. Karena apa? Sekali lagi, kalian mungkin nonton podcast-podcastnya yang gardam-gardam ya, karena kalian lebih pengen dapat langsung inti masalah A sampai Z-nya bagaimana ya. Tapi kalian perlu nonton. Percaya sama Dokcin. Kalau kalian nggak mau nonton sampai 1 jam lebih, di VT Dokcin yang baru nih, baru diposting ada videonya, itu potnya perjalanan agama yang dia akhirnya saking udah gedeknya, dia juga baru pas udah cermai kok pindah agama, bener-bener. Jadi benar-benar melepaskan, dia bilang selesai masalah perceraian, kemelut hidup, dia lepas semua atribut itunya, benar-benar mualaf ya. Jadi karena Dokcin suka nggak senengnya gini, banyak yang kontra sama RO itu kayak kesannya itu menunjuk yang mempointed out, memframing bahwa agama ini adalah salah satu yang membuat ini jadi berantakan gitu, konflik. Menurut aku itu adalah sebuah persepsi yang sangat dangkal ya. Karena RO aja mulai fokus terhadap agama aja baru 2025, 2024 tuh dia udah, tapi dia pribadi. Bahkan udah sampai sejauh waktu Lesti masih belum kerudungan, toleransi gitu. Sampai berkerudungan, kata Lesti, dari zamannya dia gadis sampai dia pasang kerudung sampai nikahnya. Ada kontribusinya untuk seorang Lesti ngomong kayak begitu. Banyak artis yang tidak tutup mata. Ya iyalah, dia mah artis senior. Ya nggak mungkin lah kalau dia nggak satu Indonesia teman artisnya. Kalian mikir aja begitu ya. Kalian memikir bahwa RO itu nggak punya teman. RO itu main aman dari mana? Orang semuanya itu kan teman-temannya dia. Yang harus digitu itu adalah dia justru si SW. Kalau dia main aman, gua ngerti. Teman juga nggak banyak, dia milih-milih. Tergantung ada yang mengundang, kita ngerti. Nah, RO kesini masih temennya, kesini masih adik kelas untuk dunia keartisan, kesini sesama lifting, kesini ya. Gimana sekarang gue tanya lu?
pengen kayak gimana? Mau datangnya juga orang pada begitu. Masalahnya kalau masalah live, apa yang dibanggain sih? Apa yang dibanggain sih masalah live? Doktin juga ngomong, aku mengapresiasi bagus SW live, walaupun yang isinya emoticon semua, ya kan? Gue berharap Agnes mau juga ada videonya tuh, video lama sih tapi ya, mudah-mudahan Agnes tidak tersenggol ya, ya. Itu cuma, jadi yang kalian banggain adalah ranking masalah gift gitu. Ranking masalah gift. Sekarang jadi pertanyaannya, coba live lagi SW, masih ada duit yang nggak fansnya? Yang lempar giftnya siapa? Itu juga paling juga udah di setting, fansnya udah nabung selama setahun gitu kan. Canda. Justru yang gue perhatiin adalah komennya, ada komen nggak gitu kan. Ada yang CO nggak, oh penontonnya 11.000 tapi yang CO nya cuma ada 200 berapa gitu kan. Itu juga mungkin yang simpen di keranjang doang, tapi COD nggak, bayar nggak. Kalau gift lu ngebantu junjungan lu biar bayar itu tuh kontrakan rumah. Ya mau nggak mau dia harus live lah. Kalau nggak duit mau masuk dari mana? Dari ubun-ubun, dari CEO. 30 juta aja digeras dari tabungannya si SW. Udah gitu pas lagi live lagi marah-marah. Kadang suka nggak ngotak fansnya juga. Nah sekarang gue juga dapat emoticon lagi. Iya kan? Gue gak salah apa-apa. Kenapa gue yang dapat emoticon? Gue nggak jual. Masalah hanya satu gini aja, cewek langsung muncul. Kalau SW harus gini dulu baru dapat CEO dia. Ya kan? Ya bagus. Kalau misalnya masalah tentang singa dulu, gitu. Mantap Ruth, dia ngomong kayak gitu Ruth. Aku nontonnya itu penuh dengan berlinang air mata ya, bahkan sampai Lesti itu berterima kasih, sampai terima kasih Koko R sudah membuat Lesti dari zamannya gadis sampai bener-bener dinikahin gitu kan, sama si Rizky gitu, didampingin terus. Coba 1,1 Kak. Bahkan sampai seorang Lesti aja berterima kasih. Sekarang gue tanya, Lesti bisa terima kasih sama SW nggak? Ya itu dia, nggak akan bisa sampai sekelas kayak ke Lesti gitu. Disitulah betapa hebatnya. Kalau masalah gini, pro dan kontranya di rumah tangga, ya udahlah kata aku. Ya mungkin RO ada hilafnya, SW apa ya, tidak ada salahnya untuk berekonsiliasi lah ya. Jejak digital Anda sebagai kuasa hukumnya dari SW itu banyak beritanya. Baru kemarin ceritanya wah ngebuka gitu kan. Makanya kalau jadi pengacara itu jangan jadi pengacara yang selalu apapun juga diklarifikasiin, selalu namanya press conference gitu kan. Giliran dia sedikit ngomong, wah yang masalah CCTV ya itu berantemnya tentang masalah kita cukup tahu aja ya gitu. Tek buka arsip lama 2024. Saya jamin 100% perceraian Koko RO dan SW tidak ada perselingkuhan. Saya beri jamin 100%. Ngomong sendiri. Mau ngomongin masalah pinjol, masalah apa-apa lagi, aku masalah rumah, jangan ngebuka masalah rumah tangga, nanti ngeblunder ya. Mendingan touching masalah yang lain aja lah gitu. Masalah pinjol kayak terserah, masalah bank juga gue masih agak aneh gue ngebacanya, maaf banget ya. Soalnya yang masalah bank itu semua lu sensor. Sementara itu kan, dan kalau 1 bulan aja rumah telat bayar, lu dapat surat cinta yang template-nya itu pasti sama di note bawahnya. Tapi kan yang jadi pertanyaan itu kan yang di atasnya.
keterangannya seperti apa gitu kan, dan harus dibayarkan kan. Kemudian juga RO kan ada namanya kemudian restrukturisasi, negosiasi, yang kalau kita mundur dikit, Bapak Minolo ngomong pas lagi mereka ngomongin masalah tiket Blackpink di bulan yang sama, ya kan, Oktober itu. Jadi kayak cemarut gitu loh. Jadi gue dengernya. Oke, Ruth, thank you ya itunya. Ya, aku saranin deh gini, karena Dokcin juga sebenarnya udah muak banget ya. Kalian kalau udah kehabisan ide ngomonginnya tuh ke agama melulu. Ya, kalian juga harus tahu runutannya. Koko RO itu menjadi mualaf itu ketika dia sudah melepas semua dan dia baru fokus, ya kan. Yang ada di sana ngedampingin dia siapa ya? Ada Lesti bersama suaminya, ya, bahkan ada Habib dan temen rekan selebritinya juga, ada Igun. Jadi kesannya tuh kayak, apalagi kalau yang sampai ada buzzer tuh yang sempat nuduh, ya kan, yang sempat nuduh masalah RO itu menggelapkan dana pembangunan masjid, katanya 50%. Jahat banget udah sampai kayak begitu, ya kan. Itu adalah istri, itu adalah cinta, itu adalah satu bentuk ekspresinya RO untuk keluar atau melupakan, membuang energi ke hal masalah pribadi ini. Dia itu adalah bentuk namanya hobi baru dia. Bukan hobi sih, merupakan nazar sih kalau kata aku. Nazar yang sangat-sangat mulia sekali gitu kan. Bahkan Lesti juga mengakui, sampai saya aja belum sampai segitunya. Dalam setahun RO ngomong baru 2 kali dia sampai lupa namanya tahajud. Ya mungkin karena capek segala macam, jadi mungkin ketiduran. Untuk kita aja boro-boro memikir tahajud ya, bangun subuh aja masih gitu. Saking benar-benar menjalankan, itu merupakan sebuah perjalanan spiritual ya sendiri Dokcin, sendirinya RO. Apakah dia mengajak Onyo? Enggak. Onyo mah sendiri dengan agamanya yang seperti yang dijelaskan di podcastnya Deddy Kobusher, ya kan, ketika masalah keagamaan di hari Minggu nganter Onyo ke gereja, RO ke masjid, udah beres ya saling jemput, itu toleransi. Tapi apa yang dia menjadi ikhtiar dia, ya dia jalankan sendiri. Kalau misalnya ada interesting pengen ikut mempelajari, ya silakan gitu kan. Tapi ada sempat berita yang ngomong bahwa konflik masalah dimusuhin sama ade segala macam. Kadang namanya konsekuensi hidup ya, ketenangan itu pasti ada namanya konsekuensinya. Dari masalah berubah prinsip, ya kan, dari masalah tentang keyakinan. Kadang kalau kita tidak punya jiwa toleransi pasti akan kontradiktif, ya kan. Jiwa kemanusiaan kurang pasti akan kontradiktif dengan situasi ada gitu. Dan RO juga lagi cinta-cintanya sama SW. Dia benar-benar nangis kan di Brownies waktu zaman dulu tuh, yang dia waktu zamannya Tania baru lahiran tuh, ya kan. Kayaknya itu 5 tahun ya, sekitar sebelum pandemi kayaknya itu, ya kan. About around pandemi deh, itu benar-benar cinta-cintanya banget. Ya kan, berdamai. Tapi namanya konflik ya, itu pasti ada gitu loh, pasti ada itu kan namanya. Yang akhirnya sekarang jadi mereka buka-bukaan, tapi pilihan mencari perlindungan dari untuk RO yang kalian klaim itu. Sekarang Dokcin nanya ya, walaupun dia datang ke temen Lesti yang 2 terakhir, enggak kan. Kalau RO mau buka-bukaan mah bisa aja. Ini sorry, ini anaknya RO juga nih, anaknya RO, Bang RO, ini anakku juga. Anak keempat.
Ada Naya. Tolia. Naya. Kan ada Tania, ada Talia, Tania, ini Tonia ini ya. Ya. Ini anak keempat ini. Hasil sama siapa? Hasil sama siapa aja. Dan lihat fittingnya Zans nggak guys, gila ya, yakin banget dia speak up. Dia disangkanya dia mas. Ada kalanya lu kepalang dalam untuk speak up masalah case ini. Ya. Itu yang bilang mau mewadah untuk pelaporan siapa aja yang dapat pelecehan dari RO. Kejauhan lu, disangkanya kasusnya emang bakal sampai ke pelecehan, dasar gilingan kadang. Terlalu banyak huru-hara di TikTok gua rasa. Jadi kalau misalnya menyentuh masalah kayak begini tuh seneng aja ngembang-ngembangin ya. Kudunya mah kalau misalnya mau kontra sama RO, fokusnya di sana. Jangan jadi menampung ranah hukum segala macam. Memangnya kasusnya Nikita Mirzani sama dokter detektif. Sama DRL nampung-nampung. Korban-korban skincare ini beda, say. Ya kan? Rusuh semua yang ada case dia nimbrung. Udah gitu kadang jadi kayak badut gitu loh, Nuna, kata gua mah. Ya kan? Apa kata gua? Wah, gua ada senjata. RO diduga melakukan ini. Elah. Emangnya mau speak up siapa lagi? Kesinambungannya sama ini kalian kan ujung-ujungnya jadi ngembangin kan? Konten kreator yang tidak bertanggung jawab, kok kata gua mah kayak begitu. Bukannya untuk membela kebenaran atau untuk sesuatu yang fokus, lu mah ngembang-ngembangin, udah kayak netizen aja lu mah. Kalau lu mau jadi serius mah serius aja, gak usah pelecehan seksual, kayaknya seneng banget gitu loh. Nggak akan ada. Banyak semua bahan-bahan yang dicoba. Lihat semua. Jangankan masalah pelecehan, Gunung Kawi aja udah lewat trennya. Ya kan? Pesulap merah udah bye-bye. Jangan stuck di masalah yang lama gitu loh. HIV mulu-mulu, ada obrolan lain gak sih? Udah basi HIV mah. Ini bayi waktu di brownies nih, ya kan? Bayi Tania digendong-gendong, baru lahiran setahunan kayaknya itu waktu sekitar pandemi. Hasil mereka begini, ya, ohe sama SW mau ngomongin HIV lagi, awas lo kena ke semuanya. Kalian yang kalian tuduhkan semuanya juga kena, ntar gimana? Ya kan? Blackpink, ya iyalah. Kalau kalian ngomongin masalah yang misalnya musuh atau apa, ya terserah. Kan tidak ada kontak fisik, ya. Ini adalah mantan istri dan melahirkan anak hasil buah mereka. Ya, ada namanya bercumbu. Ada namanya ngedrill, kasih noda sama mereka. Oh, yang 3 huruf. Gimana yang 2-nya ini, yang lainnya? Ya kan? Blunder sendiri sama kalian senjatanya gitu loh. Tapi hanya untuk ya itu mantan pengacara lah. Yang penting intinya Bapak pengacara pihak dari SW, kalau nggak penting-penting banget buka suara jangan. Karena kalau udah ngomongin masalah CCTV, ya kamu sendiri ngasih tahu ke Bapak Minola jangan buka-bukaan, tapi kamu sendiri malah
ludahnya kamu telan balik lagi. Ibon! Apalagi mau nanya guys, yang belakang anak RO apa udah di pedang RO? Berita besar, ibu berita besar apa segede kakak gue tuh, gunung berapi. Apa berita besar sebesar gunung? Ya ginilah, mungkin nanti ntar malam jam 7 atau besok SW mungkin akan live lagi. Namanya kasih komen, kan dia kan jualan produk. Kalau yang normal jualan produk itu ada komen, bukan emoticon. Makanya gue hanya ngeliat seperti kayak waktu di JO. Kalau JO gue maklumin karena dia udah jadi musuh masyarakat, ya kan, adiknya RO. Nah yang SW, ya kan, harusnya kalau memang dia muncul menjadi buah bibir masyarakat, yang CO-nya banyak, yang komen banyak, sama yang nge-give lebih dari itu. Ya, nomor 1 juga kagak, ya kan? Ayo, buktiin di live yang berikutnya, ya. Masa sekali muncul cuma segitu? Harusnya logika ya, kalau dia live itu harusnya ada komen kata-kata, karena kan kesempatan. SW juga ngebaca kok, ya kan, semuanya. Kenapa nggak ada yang komen? Gua tanya itu, apakah setiap ada yang komen udah di encounter duluan atau bagaimana? Nggak normal gua mah. Ya kan? Dedemit RO miskin semua, Dedemit RO miskin semua. Nah lu ngeliatin gue kenapa? Karena gue punya platform kan. Lu platformnya apa? Platformnya Upil. Ya kan? Nah, apakah nanti live-nya akan tetap emoticon apa komen? Emoticon, paling juga love putih yang begini ntar. What else? Tapi kita apresiasi lah effortnya dia untuk back on live lagi, karena itu memang dia, karena masalah mempertahankan lifestyle memang sulit, ya kan. Dia membuktikan bahwa SW ya harus tetap menjalankan untuk tetap mengalir, ya kan, sampai apa namanya menunggu sidang yang berikutnya. Aku rasa sih oke-oke aja. Are you confusing looking my life? Aku rasa sih oke-oke. Just click and read all the comments. You gonna feel sick. Oke, yang ngasih gift orang-orangnya juga dok, ya iyalah. Ya gini, kalau masalah gift mah ya Dokcin mah ya terserah lah, itu kan fans-fansnya, ya kan, itu bentuk apresiasi. Tapi yang masalah Dokcin jadi pengen ketawa, fansnya langsung bang, wih live-nya banyak gift, live-nya banyak gift, ya kan. Ya terus apalagi? Lu gila-gila masalah peringkat. Yang gue perhatiin adalah gue pengen tahu komen, gue pengen tahu yang CO-nya gitu loh. Gue pengen tahu yang hal-hal yang bukan selain masalah gift.